Jadi baik, perkenalkan nama saya Christopher Sugata dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mereview buku ke-9 Mingguan Sosiologi. Langsung saja yang pertama, definisi dan materi pokok sosiologi. Pertama, kita lihat apa itu sosiologi. Sosiologi sering disalahpahami di kalangan masyarakat, meskipun banyak yang mungkin benar dan terlalu menduga bahwa sosiologi adalah tentang orang-orang. Beberapa orang berpikir bahwa itu semua tentang membantu orang yang tidak beruntung dalam melakukan pekerjaan, kesejahteraan, sementara yang lain berpikir bahwa sosiologi sama dengan sosialisme dan adalah sarana untuk membawa revolusi ke sekolah dan perguruan tinggi. Definisi sederhana dari sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Meskipun istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh filsuf sosial Prancis Auguste Comte, yang disiplin lebih tegas didirikan oleh ahli teori seperti Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, Nobshin, and Fleming pada tahun 1978. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita perhatikan bahwa konsep masyarakat dan budaya adalah pusat dalam sosiologi. Masyarakat pada umumnya mengacu pada dunia sosiologi dengan segala isinya, struktur, institusi, organisasi, dan lain-lain. Jenis wilayah yang dibatasi yang berbagai cara yang sama di kehidupan. Cara hidup yang umum dimiliki oleh sekelompok orang disebut sebagai budaya. Yang berikut membedakan masyarakat dan budaya. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup dalam beberapa jenis wilayah yang dibatasi dan siapa yang berbagi cara hidup yang umum. Sedangkan budaya adalah cara hidup bersama yang dimiliki oleh masyarakat atau suatu kelompok. Sekarang beralih ke masalah definisi penting bahwa selain definisi etimologis, istilah ini sering digunakan untuk memiliki definisi substansif lainnya. Dengan demikian, sosiologi secara umum dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial yang mempelajari jenis-jenis fenomena seperti struktur dan fungsi masyarakat sebagai sistem, sifat, kompleksitas, dan isi dari perilaku sosial manusia, dasar-dasar kehidupan sosial manusia, interaksi manusia dengan lingkungan luar, pentingnya interaksi sosial dengan perkembangan manusia, bagaimana dunia sosial mempengaruhi kita. Dari definisi tersebut, sosiologi mempelajari proses dan pola interaksi individu dan kelompok manusia, bentuk-bentuk organisasi kelompok sosial, hubungan antara mereka, dan pengaruh kelompok pada perilaku individu dan sebaliknya, dan interaksi antara suatu kelompok sosial dan lainnya. Yang berikut ikhtisar sejarah singkat. Sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya muncul dari tradisi umum refleksi fenomena sosial. Minat pada sifat perilaku sosial manusia dan masyarakat mungkin selalu ada. Namun, kebudayaan orang-orang sebagian besar masyarakat masa lalu melihat budaya mereka sebagai sesuatu yang tetap dan entitas yang diberikan Tuhan. Pandangan ini secara bertahap digantikan dengan penjelasan yang lebih rasional mulai dari 17 abad, terutama di Eropa Barat. Isu-isu sosiologis, pertanyaan dan masalah telah diangkat dan diskusikan oleh para pendahulu mulai dari bahasa Yunani dan Romawi kuno, zaman para filsuf dan Nabi Ibrani. Sosiologi sebagai ilmu akademis demikian lahir di 19 abad. Tahun pendirian resminya adalah 1837 di Inggris Raya dan Eropa Barat, terutama di Prancis dan Jerman, dan sangat maju melalui keluar 19 dan abad ke-20. Perkembangan sosiologi dan konteksnya saat ini harus dipahami bahwa dalam konteks perubahan besar yang telah menciptakan dunia modern. Selanjutnya, sosiologi berasal dari filsafat abad ke-18, ekonomi politik,
dan Sejarah Budaya, Swingwood 1991. Yang berikut pokok bahasan ruang lingkup dan kekhawatiran sosiologi. Cakupan sosiologi sangat luas, mulai dari analisis lewat perjumpaan antar individu di jalan hingga penyelidikan sosial global. Proses disiplin mencakup bidang yang sangat luas, jangkauan yang mencakup setiap aspek sosial manusia. Kondisi, semua jenis hubungan manusia dan bentuk perilaku sosial. Sosiologi adalah terutama tertarik pada manusia saat mereka muncul di interaksi sosial dan efek dari interaksi ini pada kebiasaan manusia. Interaksi tersebut dapat berkisar dari kontak fisik pertama bayi baru lahir dengan ibu untuk diskusi filosofis di internasional konferensi, dari lalu lintas biasa di jalan ke hubungan manusia yang paling intim. Sosiologi tertarik untuk mengetahui proses apa yang menyebabkan ini interaksi, apa yang sebenarnya terjadi ketika mereka terjadi, dan apa konsekuensi jangka pendek dan jangka panjangnya. Sistem utama atau unit interaksi yang menarik sosiologi adalah kelompok sosial seperti keluarga atau teman sebaya, kelompok hubungan sosial seperti peran sosial dan hubungan adik, dan organisasi sosial seperti pemerintah, perusahaan, dan sistem sekolah untuk organisasi teritorial sebagai komunitas dan sekolah. Yang berikut tingkat analisis dan bidang politis sosiologis, spesialis dalam sosiologi. Secara umum ada 2 tingkat analisis dalam sosiologi yang juga dapat dianggap sebagai cabang sosiologi, mikrososiologi dan makrososiologi. Henslin and Nelson. Mikrososiologi tertarik pada kecil tingkat skala, struktur, dan fungsi manusia, kelompok sosial, sedangkan sosiologi makro mempelajari aspek masyarakat secara luas. Makrososiologi berfokus pada fitur-fitur luas dari masyarakat. Tujuan sosiologi makro adalah untuk mengkaji fenomena sosial. Sosiologi berskala besar yang menentukan bagaimana kelompok sosial diorganisir dan diposisikan dalam struktur sosial. Tingkat analisis mikrososiologis menitik beratkan pada interaksi sosial. Ini menganalisis interpersonal hubungan dan tentang apa dilakukan orang dan bagaimana mereka berperilaku ketika mereka berinteraksi. Dan beberapa penulis juga menambahkan analisis tingkat ketiga yang disebut dengan analisis tingkat meso, yang menganalisis sosial manusia, fenomena di antara tingkat mikro dan makro. Mencerminkan sosiologi, minat akademik khusus mereka mungkin lebih menyukai satu bentuk analisis daripada yang lain, tetapi semua tingkat analisis berguna dan diperlakukan untuk analisis yang lebih lengkap pemahaman tentang kehidupan sosial di masyarakat. Yang berikut tingkat analisis dalam sosiologi. Mikrososiologis menganalisis sosial skala kecil fenomena. Makrososiologis menganalisis skala besar fenomena. Mesososiologis menganalisis fenomena sosial di antara tingkat mikro dan makro. Bagian 2, masyarakat dan budaya. Konsep masyarakat. Istilah masyarakat seperti yang disebutkan sebelumnya berasal dari kata Latin socius. Istilah secara langsung berarti asosiasi, kebersamaan, suka berteman, atau sekedar kehidupan kelompok. Konsep masyarakat mengacu pada pengelompokan yang relatif besar dan kolektivitas orang-orang yang berbagai, lebih atau kurang umum dan budaya yang berbeda, menempati wilayah geografis tertentu, lokalitas, dan perasaan identitas atau kepemilikan, memiliki semua pengaturan sosial yang diperlukan atau sendirian untuk menopang dirinya sendiri. Fitur dasar masyarakat. Pertama, masyarakat biasanya merupakan pengelompokan yang relatif besar dari orang dalam hal ukuran, dalam arti yang sangat penting. Dengan demikian, masyarakat dapat dianggap sebagai
yang terbesar dan paling kelompok sosial kompleks yang dipelajari sosiologi. Kedua, sebagai definisi di atas, menunjukkan hal yang paling penting tentang masyarakat adalah bahwa anggotanya berbagai kesamaan dan budaya yang berbeda. Ketiga, suatu masyarakat juga memiliki kepastian ruang atau wilayah yang terbatas. Populasi yang membentuk masyarakat tertentu dengan demikian dapat ditempatkan di tempat yang pasti area geografis. Orang-orang menganggap daerah itu sebagai mereka sendiri. Keempat, orang-orang yang membentuk masyarakat memiliki perasaan identitas dan kepemilikan. Ada juga perasaan kesatuan. Penebangan identitas seperti itu berasal dari pola rutinitas sosial interaksi yang ada di antara orang-orang dalam berbagai kelompok yang membentuk masyarakat. Kelima, anggota masyarakat dianggap memiliki asal-usul yang sama dan pengalaman sejarah yang sama. Keenam, anggota masyarakat juga dapat berbicara sebagai ibu, bahasa atau bahasa utama yang dapat berfungsi sebagai bahasa nasional barisan. Ketujuh, masyarakat itu otonom dan mandiri dalam pengertian bahwa ia memiliki semua lembaga sosial yang diperlukan dan pengaturan organisasi untuk mempertahankan sistem. Dalam arti bahwa masyarakat saling bergantungan. Konsep kebudayaan. Beberapa kesalahpahaman tentang istilah budaya termasuk: yang pertama, banyak orang di dunia barat menggunakan istilah budaya dalam arti bahwa beberapa orang lebih berbudaya daripada yang lain. Ini pada dasarnya berasal dari ide yang terkait dengan akar kata dari istilah budaya atau kultur dalam bahasa Jerman yang mengacu pada peradaban. Jadi, ketika seseorang dikatakan menjadi berbudaya, ia dikatakan beradab. Untuk sosiolog dan antropolog, budaya mencakup lebih dari sekedar kehalusan, rasa, kecanggihan, pendidikan atau apresiasi terhadap seni rupa. Tidak hanya lulusan perguruan tinggi, tetapi juga semua orang berbudaya. Yang kedua, kesalahpahaman yang umumnya digunakan adalah bahwa yang menyamakan budaya dengan hal-hal yang warna-warni, adat istiadat, pakaian, makanan, tarian, musik, dan lain-lain. Diambil secara ekstrim dan pada akhirnya tidak serius daripada suatu yang orang biasa hidup sehari-hari dalam hidup mereka, bukan hanya ketika mereka memiliki festival. Dan yang ketiga, kesalahpahaman tentang apa itu budaya dan apa yang terbentuk adalah apa yang mungkin terjadi dihibur oleh banyak orang, biasa di sini Ethiopia. Kesalahpahaman ini mirip dengan yang kedua tadi, di mana berpikir budaya seperti yang dikonseptualisasikan dalam bahasa lokalnya, misalnya Bahil dalam bahasa Amharic adalah yang berkaitan dengan tradisional, yang unik, benda-benda material atau benda-benda non-material dari masa lalu. Yang berikut ada unsur-unsur budaya. Yang pertama, nilai, norma, simbol, bahasa, clockwise, mores, bea cukai, mode, hukum. Yang ketiga, sosialisasi. Konsep sosialisasi. Dalam masyarakat manapun, ada cara yang diakui secara sosial dalam yang menjadi norma dan nilai masyarakat ditanamkan pada bayi manusia yang datang ke dunia ini sebagai organisme biologis dengan kebutuhan kebinatangan atau impuls. Individu mempelajari cara bertindak yang ditentukan oleh kelompok dan berperilaku, dan apa yang mereka pelajari secara sosial menjadi bagian dari kepribadian mereka. Sosialisasi adalah proses membuat seseorang menjadi sosial dan manusia seutuhnya, atau lebih tepatnya ini adalah sebuah proses di mana individu belajar dan dilatih dalam norma dasar, keyakinan, keterampilan, sikap, cara, dan bertindak sesuai dengan situasi sosial tertentu, kelompok atau masyarakat. Ini juga adalah proses
yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir, dari buayan hingga kuburan. Itu berarti satu orang lulus melalui berbagai tahap sosialisasi dari lahir sampai kematian. Jadi, kita membutuhkan sosialisasi sebagai bayi, anak-anak persekolahan, anak-anak sekolah, perempuan, remaja, dewasa, dan orang tua. Dari sudut pandang individu, terutama bayi lahir, sosialisasi adalah suatu proses di mana makhluk biologis atau organisme berubah menjadi makhluk sosial dalam hal kelompok, masyarakat, atau profesional, apapun organisasi. Sosialisasi adalah proses di mana organisasi, kelompok sosial, dan struktur masyarakat dan kesejahteraan dipertahankan dan dijunjung tinggi. Ini adalah prosesnya di mana budaya, keterampilan, norma, tradisi, adat istiadat, dan lain-lain ditransmisikan ke generasi dari generasi ke generasi atau dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Sosialisasi bisa formal atau informal. Menjadi formal ketika dilakukan oleh organisasi sosial yang terorganisir secara formal, kelompok dan lembaga seperti sekolah, pusat keagamaan, universitas, media massa, lembaga seperti sekolah, tempat kerja, pelatihan militer pusat, magang, dan lain-lain. Dan ini informal ketika dibawa keluar melalui interaksi sosial, informal dan hubungan tingkat mikro antara pribadi kecil, tingkat kelompok sosial. Tujuan sosialisasi. Dalam hal individu, tujuan sosialisasi adalah membekalinya dengan nilai-nilai dasar, norma, keterampilan, dan lain-lain, sehingga mereka akan berperilaku dan bertindak dengan benar dalam kelompok sosial tempat mereka berada. Sosialisasi juga telah tujuan spesifik berikut: menanamkan disiplin dasar dengan menahan diri anak atau bahkan orang dewasa dari langsung kepuasan seorang anak yang dilatih toilet akan menunda, membebaskan dirinya sendiri sampai tempat lingkungan diciptakan, menanamkan aspirasi untuk mengajarkan peran sosial, untuk mengajarkan keterampilan, untuk mengajarkan kesesuaian dengan norma, dan untuk menciptakan pribadi yang dapat diterima dan konstruktif identitas. Adapun jenis-jenis sosial yaitu sosialisasi primer atau masa kanak-kanak, sekunder atau sosialisasi dewasa, desosialisasi dan resosialisasi. Jenis sosialisasi kecil lainnya meliputi sosialisasi antisipatif, dan sosialisasi terbalik.